Dengan semangat dakwahnya, Sa'ad dan para sahabatnya berhasil membawa cahaya Islam ke Tiongkok, membuka jalan bagi penerimaan agama baru di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat terkemuka Rasulullah yang lahir di Mekah pada tahun 594 Masehi. Ia memiliki hubungan keluarga yang istimewa sebagai sepupu dari pihak ibunda Nabi Muhammad, yakni Hamnah binti Abdul Muthalib. Kehidupannya diwarnai oleh dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap Islam, keberanian di medan perang, dan peran kunci dalam pengembangan masyarakat Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam saat tumbuh di tengah-tengah kehidupan Mekah yang penuh tantangan. Pada usia yang sangat muda, ketika dakwah Islam dimulai, Sa'ad dengan penuh keyakinan memeluk ajaran agama yang baru. Keputusannya ini membawanya ke dalam pusaran ujian dan penganiayaan dari keluarga dan masyarakatnya yang masih memegang teguh tradisi jahiliyah. Meskipun menghadapi tekanan dan kesulitan, Sa'ad tidak pernah mengingkari imannya. Keberanian dan keteguhannya menjadi landasan yang kuat ketika beliau bersama dengan Nabi Muhammad dan sahabat lainnya yang memutuskan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Peran Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sejarah Islam tidak terpisahkan dari keberaniannya di medan perang. Dalam pertempuran Badar, pertempuran paling awal yang melibatkan Muslim dan kaum Quraisy, Sa'ad menunjukkan keberanian yang luar biasa. Keberhasilan Muslim dalam pertempuran ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Islam. Namun ujian sebenarnya datang dalam pertempuran Uhud. Ketika serangan musuh menyebabkan Nabi Muhammad terluka parah, Sa'ad dengan gagah berani melindungi Rasulullah dengan menggunakan tangannya sendiri. Meskipun mengalami luka serius pada wajahnya, keteguhan dan pengorbanan Sa'ad menegaskan bahwa keberanian dalam membela Islam tidak mengenal batas. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Sa'ad terus memainkan peran kunci dalam pengembangan masyarakat Muslim. Ia menjadi salah satu penasehat utama di masa Khalifah Abu Bakar, membantu merumuskan kebijakan dan memberikan nasihat berharga dalam menghadapi tantangan awal Islam. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan Persia. Keberhasilan ini menunjukkan keahlian militernya dan kontribusi besar terhadap ekspansi Islam. Seiring berjalannya waktu, ia tetap aktif dalam memberikan nasihat kepada para khalifah mendatang, termasuk Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Salah satu capaian luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah perannya dalam penyebaran Islam di Tiongkok. Khalifah Utsman bin Affan mengutusnya sebagai pemimpin ekspedisi untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah yang jauh dari Arab. Dengan semangat dakwahnya, Sa'ad dan para sahabatnya berhasil membawa cahaya Islam ke Tiongkok, membuka jalan bagi penerimaan agama baru di sana. Ibrahim Tian Yingma, dalam buku berjudul Perkembangan Islam di Tiongkok, menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pembawa Islam pertama ke Cina. Beliau memimpin delegasi dakwah Islam ke negeri tirai bambu itu di era Khalifah Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas berlayar dari Abyssinia ke Cina untuk menyebarkan Islam pada tahun 616 Masehi. Setelah beberapa saat berada di Cina, Sa'ad balik ke Arab, dan sekitar 20 tahun setelahnya Sa'ad kembali lagi ke Cina untuk meneruskan dakwahnya. Ibrahim Tian Yingma menyebut Sa'ad dikirim Khalifah Utsman bin Affan untuk memimpin delegasi ke Cina untuk mendakwahkan Islam pada tahun 615 Masehi, atau sekitar 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Sedangkan Ivan Tani Putra, dalam buku berjudul History of China, menyebutkan bahwa rombongan Muslim itu diterima dengan baik oleh Kaisar Yang Hui dari dinasti Tang. Kaisar Cina juga menunjukkan toleransinya. Dia memperbolehkan delegasi umat Islam tersebut karena tidak melakukan tradisi penyembahan di hadapan Kaisar. Sang Kaisar paham bahwa umat Islam tidak melakukan penyembahan terhadap manusia. Tidak hanya itu, Sang Kaisar Cina juga mengizinkan delegasi yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas itu untuk mendirikan tempat ibadah masjid. Maka dibangunlah sebuah masjid agung pada tahun 742 Masehi. Masjid itu bernama Masjid Huaiseng atau dikenal dengan Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Provinsi Guangzhou. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 5 hektar itu menjadi salah satu masjid tertua di Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan warisan moral dan spiritual yang mendalam, menjadi panutan bagi generasi Muslim yang akan datang. Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan keberaniannya di medan perang, kesetiaannya pada Islam, dan kontribusinya dalam pengembangan masyarakat Muslim, adalah salah satu sahabat yang tak terlupakan. Kisah hidupnya menjadi sumber inspirasi, mengajarkan kita tentang keteguhan iman, pengorbanan, dan dedikasi yang diperlukan dalam menghadapi ujian dan tantangan kehidupan. Beliau adalah bagian integral dari sejarah Islam yang tetap hidup melalui cerita-cerita inspiratif yang ditinggalkannya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir.
Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.